ini deh nggak bakalan. Oke lah, saya keluar dulu sebentar. Nggak apa-apa, enggak. Saya hanya bertanya aja maksudnya. Saya hanya bertanya aja. Jadi gini, maksudnya gini, kalau ibu sudah punya anak, sangat pantas seorang anak menghormati ibunya itu sudah pasti menjadi kewajiban, betul nggak? Betul. Nah, sekarang saya tanya, Yesus adalah juru selamat kita. Dia memiliki ibu, ibunya adalah Maria, diberi gelar Theotokos, Bunda Allah, ia yang telah melahirkan Allah karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, betul? Betul. Sekarang saya tanya, di dalam Alkitab Ibu tahu kan 10 perintah Allah, salah satunya adalah Iya, hormat salah satu. dan ibumu, betul? Iya. Yesus saja ketika di kayu salib kan Ibu kemarin Agung ibadat Jumat Agung ikut Bu. Ikut. Nah, tahu kisah sengsara Tuhan sampai Ibu melihat melihat momen di mana ketika Tuhan Yesus disalibkan, di situ ada Maria berdiri di bawah kayu salib bersama dengan murid yang dikasih Tuhan Yesus yaitu Yohanes, tahu Bu? Betul. Aku inilah ibumu kan bilangnya begitu. Nah, Bu, kita baca dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus bilang seperti itu, apa yang terjadi? Dan Maria tinggal bersama dengan murid-murid itu. Betul kan? Setelah Iya. itu Maria tinggal bersama dengan mereka. Betul ya? Iya. Nah, ketika itu terjadi, itu bukti bahwa Yesus serahkan ibunya kepada murid. Sekarang kita pergi kepada Injil. Kita baca dalam Injil Lukas bab pertama ayat yang ke-42. Penghormatan Maria itu sudah ada semenjak Elizabeth, Bu. Lukas 1 ayat 42. Sorry. Iya. Ya, di situ dikatakan apa? Diberkatilah engkau antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Betul? Betul. Nah, ketika kita mengatakan diberkatilah engkau dan diberkatilah engkau di antara wanita dan diberkatilah buah tubuhmu, itu dari Alkitab. Nah, ketika ibu menganggap kok aneh yang menghormati, nggak ada yang aneh Bu. Menghormati beda dengan penyembahan. Ibu kalau diberikan hormat sama anak ibu, misalkan dengan cara sebelum berangkat sekolah atau berangkat kerja, ibu dihormati sama anak ibu pasti salim, pamit, mah saya berangkat dulu, betul ya? Betul. Cuman saya sulit sekali untuk mengimani rosario. Oh, kenapa di bagian mana ibu sulit mengimani yang rosario itu? Sulit aja kayaknya, nggak bisa gitu. Apa ya? Apa yang sulit? Nggak apa-apa, apa yang sulit? Nggak apa-apa. Ya sulit aja maksudnya lebih senang doa Bapa Kami daripada Salam Maria. Oke. Doa Salam Maria itu bukan berarti ibu sedang berdoa kepada, tetapi berdoa bersama. Orang Kristen ketika berdoa bersama, loh kok turun Bu? Kok turun? Kenapa dia tiba-tiba turun? Oh nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mungkin ibu itu beneran nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi kok turun Bu? Blue band ini proti di kick ya? Tidak di kick, saya tidak kick ya teman-teman. Teman-teman tadi lihat sesaat sebelum dia turun ada kopi, muncul logo kopi. Nah teman-teman harus tahu nih yang baru main TikTok. Jadi kalau ada, mohon maaf ya bukan saya menggurui. Jadi kalau ada logo kopi itu pasti dia keluar aplikasi TikTok. Nah teman-teman tadi lihat ya, saya nggak kick loh beneran, ngapain saya kick? Orang lagi jelasin kok, saya jelasin kok ya. Nah jadi gini, saya lanjutkan aja, saya jelaskan. Jadi gini, rosario adalah bentuk kontemplasi, merenungkan. Apa sih rosario itu? Joseph, rosario itu kalau teman-teman yang belum pernah rosario, saya juga dulu kan Islam, belum pernah rosario. Pas pertama kali saya rosario, justru itu memudahkan saya untuk mengetahui kisah sengsara, kisah mulia, kisah gembira, betul? Ya? Dengan peristiwa-peristiwa itu saya jadi dimudahkan. Dan setiap ada hari-hari di mana peristiwa itu direnungkan, dibacakan, diperdengarkan, saya jadi tahu, oh, saya jadi hafal, oh, gitu. Itu yang memudahkan kita jadi memahami, perlahan-lahan memahami, mengetahui. Jadi bukan kita
seolah-olah menuhankan Maria. Bukan, melalui Maria kita bisa kenal Yesus. Loh kenapa kok melalui Maria Joseph? Ya kenapa enggak, orang dia yang melahirkan kok. Ya dengar, dia melahirkan. Teman-teman jangan menyangkali peran Maria begitu sempurna. Jangan hanya pada saat kelahiran tok, dah selesai dibuang begitu saja. Loh kita yang orang Kristen harusnya lebih menghormati Maria dibandingkan Saracen yang mengklaim katanya mereka menghormati Maria sampai ada nama surat di dalam kitab mereka yang katanya suci. Tapi actionnya nol. Karena mereka tidak benar-benar menghormati Maria. Justru kita Kristen membuktikan kita menghormati Maria. Kita masih bisa berdoa bersama Maria. Mengajak Maria untuk berdoa dan bersekutu dengan kita. Why not? Anda jangan bilang bahwa orang yang telah menyelesaikan kehidupan di dunia itu orang sudah mengalami kematian kekal. Ini lama-lama saya matikan ya kolom komentar ya. Kalau teman-teman gak udah malah menghakimi ya. Nanti teman-teman gak bisa komentar loh. Saya sudah bilang berkali-kali sudah. Yang sudah seperti itu kalau teman-teman punya prejudice atau prasangka, lebih baik Anda simpan di hati Anda. Anda lebur dengan kasih. Pakai waktu untuk berdoa dan mendoakan siapapun orang yang perlu Anda doakan daripada Anda harus menghakimi. Tidak ada gunanya. Ini saya lagi menjelaskan, nanti jadi pecah konsentrasi. Yang mendengarkan tadinya fokus dengerin saya karena baca komentar kamu, jadinya ikut-ikutan komentar. Mending kalau komentarnya mengingatkan, kalau komentarnya ikut menambahkan bensin jadi kebakaran besar di bawah gimana? Ayo dong teman-teman, kan udah ada yang umurnya lebih dewasa daripada saya. Come on dong, tunjukkan kita sama-sama saling menunjukkan sikap untuk bisa saling dicontoh dan ditiru. Jangan malah bikin orang lain geleng-geleng kepala. Sudah. Jangan cari siapa yang duluan, dia yang duluan, siapa yang duluan, siapa yang... Enggak. Ya, sudah cukup. Gini ya, Bu Blue Band masih di bawah. Oke, nggak apa-apa. Saya sambil jelasin ya, Ibu Blue Band. Gini, ketika berbicara mengenai Rosario, saya lanjutkan. Ketika berbicara mengenai Rosario, itu adalah peristiwa di mana kita mengenangkan peristiwa apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berjalan di atas muka bumi. Ya, dari mulai peristiwa mulia, peristiwa sengsara, dan seterusnya. Dan kita berkontemplasi melalui Maria. Anda jangan mengatakan seperti tadi terakhir saya sampaikan bahwa orang yang telah menyelesaikan kehidupan di dunia adalah mereka tidak lagi sama. Hanya saja mereka belum dibangkitkan pada saat nanti kebangkitan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Akan tetapi, ingat Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Perhatikan loh kata Tuhan Yesus, meskipun ia sudah mati. Jadi kalau kamu menyangkali orang-orang yang telah menyelesaikan perjalanan di dunia ini kamu katakan mati, kamu berarti menyangkali penebusan Kristus. Atau kamu bahkan tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan. Karena yang percaya Yesus sebagai Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 25 pasti hidup kekal, betul nggak? Makanya orang Kristen selalu mewartakan, di dalam Kristus kematian diubah menjadi kehidupan. Betul nggak? Kita tidak mengalami kematian yang sia-sia, tetapi kita mengalami masa peralihan di mana setelah menyelesaikan perziarahan di dunia, kita mengalami kehidupan kekal karena Tuhan Yesus yang ubah. Gitu loh. Makanya kita percaya bahwa di surga bukan tempat yang sepi. Di surga sudah dihuni, bahkan Tuhan Yesus turun ke tempat penantian untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di masa di mana sebelum kedatangan Yesus menantikan keselamatan itu, Tuhan Yesus bawa mereka naik ke surga. Makanya ada ikon yang ini teman-teman. Nah, inilah ikon Tuhan Yesus turun ke tempat penantian, menyelamatkan Adam dan Hawa, menyelamatkan Noah, menyelamatkan Abraham, menyelamatkan Raja Daud. Mereka yang dengan setia menanti keselamatan dari Yesus yang akan membawa mereka semua ke dalam kerajaan sorga. Jadi jangan anggap bahwa di sorga kosong sehingga teman-teman anggap di dalam kitab Wahyu Rasul Yohanes kan menjelaskan penglihatan tahta anak domba, berdiri tua-tua, doa orang kudus yang naik seperti asap bumbungan dan seterusnya. Jadi di surga tidak sepi. Kamu bayangkan di surga Tuhan Yesus sendirian. Hah? Jadi harus dimengerti, di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan manusia ditetapkan mati hanya sekali, langsung dihakimi. Jadi penghakiman itu tidak nunggu Yesus datang kedua kalinya kalau di dalam Ibrani 9 ayat 27. Nah maka dari konsep seperti itulah kita bisa berdoa bersama dengan Bunda Maria yang berada di surga. Kok Joseph, berarti Bunda Maria ini maha mendengar, maha apa lagi? Oh enggak maha. Maha itu hanyalah Yesus di atas segala-galanya. Tetapi karena Kristus, perhatikan. Kita baca dalam surat Rasul Petrus ya. Kita baca. Mengambil bagian
kodrat ilahi kita baca dalam surat Petrus ya. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Teman-teman coba baca dan catat ya. Dikatakan begini, dengan jalan itu, Ia, yaitu Yesus, telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu. Perhatikan, karena Tuhan Yesus kita bisa mengambil bagian juga dalam kodrat ilahi. Jadi kalau nanti di sorga atau ada teman-teman punya pertanyaan, kok orang kudus bisa mendengar kita jadinya sama seperti, lah memang iya. Yesus kan datang ke dunia supaya manusia serupa dengannya. Rasul Paulus mengajarkan dalam Filipi 3 ayat 19-21 supaya serupa dengan Kristus. Galatia 3 ayat 17 serupa dengan Kristus. Apa inti dari pemberitaan Injil? Kalau bukan supaya kita diubah dari kodrat kita yang fana serupa dengan kodrat Kristus yang mulia. Maka seperti bagaimana Kristus. Maka ketika kita berdoa bersama para kudus, bukan mereka yang maha, tetapi Kristus yang maha, itulah yang memberikan kepada mereka anugerah-anugerah kodrat ilahi. Jadi jangan heran dan jangan kemudian menyangkal, karena dalam 1 Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 4, kita semua yang percaya kepada Kristus dan kita berusaha untuk hidup kudus, kita boleh mendapatkan kodrat ilahi. Maka ketika kita berdoa bersama Bunda Maria, itu tidak mustahil karena itu janji Kristus. Apalagi Bunda Maria. Karena kita tahu Bunda Maria adalah bunda bagi Kristus. Wong, kalau kamu baca dalam Yeremia 1 ayat 3 saja kok Nabi Yeremia bisa dikuduskan pada saat kelahiran. Apalagi Bunda Maria yang dijaga kekudusannya sampai selama-lamanya tidak bernoda. Nah itu Om Desart dong ngomong. Teman-teman lebih percaya roh jahat daripada roh orang kudus. Orang-orang kudus yang percaya. Yang hidupnya sepanjang segala masa. Yang hidupnya dibaktikan kepada Tuhan, orang-orang kudus sepanjang segala masa itu. Teman-teman lebih percaya roh jahat. Joseph jangan ngomong sembarangan di sini, nanti ada penunggunya nggak seneng. Nah, kamu lebih percaya itu daripada Bunda Maria, daripada para kudus. Gimana? Ini konsep yang kebalik. Makanya saya bilang, teman-teman yang anti dengan berdoa bersama para kudus, anti berdoa dengan Bunda Maria, apalagi. Tapi teman-teman lebih percaya kuasa-kuasa roh jahat. Lebih percaya kuasa-kuasa yang tidak kudus, gitu ya. Jadi ini aneh gitu. Kalau teman-teman percaya dengan roh jahat, harusnya teman-teman lebih percaya kepada bagaimana janji Kristus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi rosario itu adalah sarana bagi kita untuk mengenal Kristus melalui Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. Begitu, Kak Blue Band. Ada lagi pertanyaannya? Ayo silakan Bro Rom. Jadi teman-teman, karena ini kan Katolik ya, kita percaya bahwa para kudus itu sebenarnya jauh lebih hidup loh teman-teman daripada kita ini yang ada di dunia. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu teman-teman? Soalnya begini, di Matius 22 ayat 32, di situ Tuhan Yesus berkata apa? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Pada saat itu, apakah sebenarnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu sudah meninggal atau mati sih teman-teman? Sudah mati kan? Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang apa? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Artinya apa? Artinya Abraham, Ishak, dan Yakub itu tetap hidup walaupun dia sudah mati di dunia ini. Kemudian para kudus itu percaya kepada Yesus, dan Tuhan Yesus berkata apa di Yohanes 11 ayat 25? Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup meskipun sudah mati. Jadi, para kudus percaya tidak kepada Tuhan Yesus? Percaya. Jadi, mereka hidup atau mati? Apakah Tuhan Yesus bohong di sini? Enggak dong. Mereka tetap hidup. Kemudian, para kudus itu makan tubuh dan minum darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana? Di Ekaristi Suci. Tuhan Yesus berkata apa di Yohanes 6 ayat 50-51? Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Di ayat 54 Tuhan Yesus menjelaskan lagi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi, apakah Tuhan Yesus bohong di sini pada saat dia bilang akan hidup selama-lamanya? Kemudian yang paling terakhir apa? Para kudus tuh melakukan kehendak Allah. Di 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata apa? Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apakah para rasul di sini juga berbohong? Nah, makanya kita percaya apa teman-teman? Bahwa di dalam kasih Allah kita tidak pernah terputus ya teman-teman. Bahkan di salah satu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat 37-39 berkata apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya, apakah kita ada di dalam kasih Allah? Oh ya, tentu. Apakah para kudus yang hidupnya luar biasa, martir demi nama Tuhan, berada di dalam kasih Allah? Tentunya iya. Berarti, apakah maut memisahkan kita? Mungkin itu aja ya. Jadi kita tidak pernah terputus hubungannya. Maka dari itu gereja Katolik percaya akan adanya 3 macam gereja. Itu kita yang sedang bersiarah di dunia ini, para orang yang menderita, yang sedang menunggu mereka dimurnikan secara penuh, dan yang ketiga adalah mereka yang sudah berbahagia bersama dengan perawan yang terberkati, para kudus, dan juga Tuhan kita Yesus Kristus sendiri di surga. Itu aja. Oke. Thank you Rom. Thank you. Gak bisa kau komentarkan. Berisik sih orang lagi dijelasin, ribut aja di bawah. Saya matikan dulu kolom komentar. Seperti itu. Kak Blue Band masih ada yang perlu ditanyakan atau bagaimana? Silakan Kak, nggak apa-apa. Do not hesitate untuk nanya-nanya lagi. Silakan, jangan sungkan ya, tanya aja. Apa Kak? Silakan dibuka mic-nya. Nggak bisa komen tuh di bawah. Sorry, saya soalnya Katolik KTP, jadi Nggak apa-apa, woi. Jangan itu, berbahagialah ketika kamu mempunyai KTP-mu itu Katolik. KTP saya masih Islam. Ya, Oke. nggak apa-apa. Oke, Silakan. sekarang saya mau tanya lagi, bagaimana cara mengimani bahwa mengimani Ekaristi, karena kadang saya nggak fokus buat Ekaristi. Di bagian mana yang kakak kurang yakin atau kakak ragu dengan Ekaristi? Ya, bahwa itu adalah tubuh Kristus. Di bagian Apanya? itu sih. Di bagian Maksudnya apa? kan katanya kan kalau kenapa harus Ekaristi setiap minggu gitu? Kenapa Ekaristi harus kenapa ada perayaan Ekaristi setiap minggu? Maksudnya kan tubuh Kristus itu kan dari tubuh Kristus, host itu adalah tubuh Kristus kan, katanya sekali dikurbankan sekali, tapi kenapa kita mengenalnya tuh jadi seakan-akan kayaknya tubuh Kristus itu ya setiap minggu gitu harus seperti perubahan perubahan hosti menjadi tubuh Kristus tuh kayak harus diulang setiap minggu, kayak berubah-berubah terus gitu kan, bilangnya Yesus disalib sekali aja gitu. Loh, oke. Dalam Injil ketika Tuhan Yesus menetapkan inilah tubuhku yang ditumpahkan bagimu, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Apakah Yesus membatasi kenangan itu hanya terjadi pada malam itu saja? Enggak. Tidak. Menangkan Kristus di dalam 2 Timotius 2 ayat 8, dalam 1 Korintus 11 ayat 23 kita baca. Kita contoh ya, kalau kakak misalkan mohon maaf punya pemikiran kok dipecah-pecah terus. Loh, kalau Anda baca dalam 1 Korintus 11 ayat 23, bentar. Korintus 11 ayat 23 sampai 24, coba baca di situ. Nih.
Baca. Nah, kita baca 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Ini ayat 26 Kak, 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Justru itu yang kita lakukan sampai Tuhan datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Why not? Makanya di dalam dua kisah dalam Rasul bab 2 ayat 46 sampai dengan 47. Coba baca lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dari ayat 41. Kisah Para Rasul bab 2. Nggak apa-apa, bagus. Dikebet-kebet Alkitabnya supaya dibaca. Nggak apa-apa teman-teman. Lo nggak apa-apa. Udah nyala ya. Rasul 2 ayat Jangan ribut. 46 ya. Ayat 41 sampai dengan 47 coba dibacakan. 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kemunculan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sesehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jemaat mereka dengan orang yang diselamatkan. Kapan mereka bertekun? Kapan? Hanya hari Minggu saja kah? Ditulis di situ berapa hari? Tiap hari sih. Tiap hari. Itu kebiasaan orang Kristen jemaat mula-mula. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26 tadi juga sebelumnya sudah dibaca. Dengan makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai ia datang. Sampai Tuhanmu datang, sampai Yesus datang kedua kalinya, kita memberitakan dengan cara makan dan minum dari cawan ini. Luar biasa toh, Alkitabiah toh. Alkitabiah tuh perayaan Ekaristi. Alkitabiah tuh. Teman-teman sudah kubilang ya. Sekali lagi ada yang menghakimi, lebih baik kumantikan. Nah, ini kumatikan lagi. Nah, Ibu, tadi kan Ibu sudah mendengar juga dalam 1 Korintus 11 ayat 26, betul ya? Ya. Nah, 1 Korintus 11 ayat 26 di situ juga dikatakan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa yang kita lakukan setelah anamnesis? Pada saat anamnesis apa yang kita ucapkan? Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Ternyata itu dari 1 Korintus 11 ayat 26. Itu Alkitabiah. Dan apa yang kita lakukan dalam Ekaristi setiap hari itu juga Alkitabiah. Karena memang harus kita lakukan sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Jadi itu bukan artinya menyalibkan Yesus berkali-kali. Bukan. Itu bentuk pengenangan kita. Bukti bahwa ketika Kristus mencurahkan tubuh dan darahnya untuk kita, kita menghormatinya, kita menyembahnya. Itulah yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran, Bu. Seperti itu ya. Oke. Sudah ada poinnya kah atau bagaimana? Itu aja. Aku tambahin nggak, Cep? Nah, tuh ditambahin dikit sama Rom, silakan. Kabul Ben coba buka Yohanes 6 sekarang dong. Yohanes 6. Ayat 25 itu ada tulisan perikopnya roti hidup, betul nggak? Wait, ya. Betul ya? Ya. Ada tulisannya roti hidup, betul? Ya. Oke, Kak boleh itu aku minta ya nanti Kakak renungkan lagi dari ayat 25 sampai ayat ke 66. Tapi di sini aku mau coba Kakak tolong bacakan keras-keras di sini di ayat 35 dulu. 35.
Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku ia tidak akan haus lagi. Apa? Lanjut Kak. Nggak apa-apa Bu, lanjut. Gak apa-apa. Lanjut aja. Tapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Lanjut terus ya Kak. Lanjut terus. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Lanjut Kak. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Lanjut Kak. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lanjut lagi. Maaf ya, Gak apa-apa Kak. Gak apa-apa. saya mungkin banyak luka batin, jadinya sulit untuk mempercayai Nggak apa-apa. penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya kadang saya suka meragukan ekaristi. Gak apa-apa Kak. Semuanya punya hal seperti itu. Ya. Saya Nggak hanya apa-apa, nggak apa-apa. belum bisa bilang kan harus memikul salib. Saya cuma nggak kuat aja gitu, jadi saya pikir ekaristi terus, tapi saya merasa nggak dikuatkan gitu dengan ekaristi terus. Sedangkan salib saya merasa saya begitu berat dan sendirian, jadinya sulit untuk percaya bahwa tentang ekaristi gitu. Saya sulit percaya karena saya merasa saya nggak dikuatkan. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi gini, semua orang yang memikul salib memang mereka akan meletakkan salibnya dulu sampai mereka sanggup untuk melanjutkan memikul salibnya. Tidak ada yang masalah. Tuhan kita tidak berkeberatan untuk hal itu. Karena kita tahu Tuhan Yesus sempat berhenti beberapa kali dengan perhentian jalan salib. Betul? Jangan pernah meletakkan salib dan tidak memikulnya lagi. Letakkan untuk sementara dan pikul lagi ketika Anda sudah kuat dan punya kekuatan untuk memikulnya lagi. Tahu bahwa Tuhan kita Maha Pengasih. Pikul salib bukanlah hal yang mudah. Pikul salib adalah hal yang begitu menantang, begitu menguji. Tetapi Tuhan kita juga tidak membiarkan diri kita begitu dengan sulitnya. Ya, memikul salib sendiri. Pasti seperti bagaimana Tuhan kita menunjukkan. Simon dari Kirene yang membantu. Kristus memanggul salibnya. Kita pun pasti selalu disertai dengan orang-orang yang Tuhan telah pilih untuk membantu kita untuk memikul salib. Maka dalam hal ini Bu, jangan khawatir. Ibu memikul salib nggak sendirian. Ada saya, ada teman-teman di sini, dan kita semua yang membantu ibu. Mungkin kita tidak bisa menyertai ibu secara fisik, tapi kita bisa menyertai ibu dalam doa. Karena di dalam Alkitab, doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya ya Bu ya. Ya. Dan buat ibu ya di ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Makanya ibu di dalam gereja Katolik, setiap kali ibu mau menerima hosti, apa yang dikatakan oleh asisten imam maupun romo, tubuh Kristus. Pada saat itu juga kita menjawab apa? Amin. Itu. Ibu semangat ya. Saya nggak tahu ibu kaitan apa, tapi kita cuma bisa bantu dalam doa. Semoga ibu selalu dikuatkan ya. Amin, terima kasih banyak. Iya. Ya sudah, Semangat saya ya, Bu. sudahi dulu ya. Saya Iya, nggak apa-apa. malu, saya ibu-ibu 40 tahun, tapi
Nggak Kalau usah lagi luka batinnya merasa terlalu sangat, saya lemah sekali. Gak usah malu, Bu. Saya juga kan punya ibu, Rom punya ibu. Kita semua juga berasal dari ibu. Kita mengerti dan memahami posisi seorang ibu. Mendidik anak, merawat anak, belum lagi permasalahan lain. Kita mengerti, Bu. Ya, peluk jauh untuk ibu. Tuhan Yesus selalu memberkati. Saya bantu dalam doa, Bu ya. Kalau ada apa-apa silahkan ya, Bu ya. Kalau live lagi saya, Ibu mau naik aja, nggak apa-apa ya, Bu ya. Nggak apa-apa. Kita semua saling berdoa. Ya, terima kasih ya, Bu ya. Ya, makasih banyak. Ya, terima kasih. Tuhan berkati ya, Bu ya. Ya, makasih. Oke. Kita lanjut ya. Nggak apa-apa, luka batin itu tidak mengenal usia, betul. Saya muda, teman-teman saya yang lebih muda dari saya saja pernah mengalami luka batin. Nggak apa-apa nih, itu makanya kan, makanya gue udah sering bilang ya, lama-lama saya nggak live nih kalau teman-teman masih punya cara yang seperti Saracen menghakimi. Jangan seperti itu ya teman-teman ya, kita nggak tahu. Kan makanya saya pernah bilang loh, ada banyak saudara-saudari kita yang seiman itu meninggalkan gereja bukan karena sekonyong-konyong mereka tiba-tiba tidak percaya, pasti ada penyebabnya. Ada yang karena kepahitan, luka batin. Kita jangan memperkeruh keadaan. Ya, jangan kemudian gampang menghakimi, jangan apalagi membanding-bandingkan nasib. Teman-teman jangan menganggap didikan kita itu sama dengan didikan orang lain. Dunia berubah, dinamis, tidak statis. Teman-teman harus beradaptasi. Yang mengerti hendaklah mengerti. Ya, kalau teman-teman tidak punya kata-kata yang baik untuk diucapkan kepada saudara-saudari kita yang seperti ibu tadi, lebih baik diam dan bawa dalam doa daripada mengucapkan sesuatu yang justru memperkeruh keadaan. Ya, lebih baik diam. Tidak bantu secara ucapan atau secara fisik atau apa. Bawa dalam doa itu lebih baik. Lebih baik berkali-kali lipat, ya. Begitu. Silakan, Bro Rom. Apa yang mau? Aku mau bacain ini poin pertama dari tulisan paus kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu ya. Judul ensikliknya tuh Dilex Nos, teman-teman. Dia telah mengasihi kita, kata Santo Paulus, mengacu kepada Kristus, untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Santo Paulus menegaskan hal ini dengan penuh kepastian karena Kristus sendiri yang menyatakan kepada murid-muridnya, "Aku telah mengasihi kamu." Dia juga mengatakan kepada kita, "Aku menyebut kamu sahabat." Hatinya yang terbuka mendahului dan menanti kita tanpa menuntut syarat apapun untuk mencintai kita dan menawarkan persahabatannya kepada kita. Dia lebih dahulu mengasihi kita karena Yesus kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Jadi tidak ada kata terlambat ya teman-teman untuk kembali. Itu aja yang mau beritahu. Ya, terima kasih Rom, terima kasih. Ya, di dalam kekristenan kita tahu bahwa tidak ada kata terlambat. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Tuhan pada tempatnya, Tuhan telah menyatakan dirinya dan kemuliaannya ada di dalam kayu salib yang telah Ia berikan kepada kita semua, dan kita semua telah memanggul kayu salib yang sama. Bukan kita yang meninggalkan, bukan dia yang meninggalkan. Bukan kayu salib yang diambil daripada kita, tapi kita yang meninggalkan kayu salib itu. Makanya selagi ada waktu, kalau ada teman-teman yang meninggalkan kayu salib non jauh di sana, segeralah ambil. Ya, kembali memanggul salib seperti bagaimana Tuhan Yesus ajarkan, supaya barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya ya. Luar biasa. Makanya teman-teman, sekali lagi jangan mudah menghakimi. Ya, lebih baik mendoakan daripada menghakimi. Oke teman-teman? Kita lanjut ya. Ini kenapa saya di sorga ini? Latar belakangnya soalnya hijau. Saya jadi ingat si Fatimah Az-Zahra itu. Ya, Joseph coba tolong bantu dalam doa. Iya, saya pasti bantu dalam doa ya teman-teman. Dan teman-teman, Ibu ya, kita bantu dalam doa ya Bu ya. Kita bantu dalam doa, teman-teman bantu Ibu dulu dalam doa ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut apa sudahi? Kita lanjut apa sudahi dulu ya. Besok saya mau ada acara teman-teman ya. Mohon maaf yang belum bisa naik ya. Mungkin next kesempatan live naik aja ya teman-teman ya. Request aja ya. Saya sampai di sini dulu teman-teman, karena besok saya ada acara teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih Bro Rom. Terima kasih Frater. Terima
Terima kasih teman-teman semuanya, moderator. Terima kasih teman-teman yang sudah tata layar. Terima kasih yang memberikan berkat melalui gift. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau live Joseph selalu tidak sesuai dengan ekspektasi atau semacamnya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan kita harus sama-sama saling menasihati, saling mendoakan, dan saling menegur. Ingat, ketiga hal itu penting untuk pertumbuhan iman kita. Seperti kata Alkitab, besi menanjamkan besi. Sekali lagi teman-teman, besok kita akan lanjut live-nya ya. Besok seperti harta keselamatan. Karena Alkitab menubuatkan di dalam Yesaya 7 ayat 14 memang manusia yang akan datang seorang anak laki-laki. Makanya Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14 menuliskan, sebab Tuhan sendirilah yang akan datang memberikan kepadamu suatu pertanda. Seorang perempuan muda, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel. Nah, nubuatan itu tergenapi. Karena Yesus adalah firman Allah ketika disebutkan dalam Yesaya tadi, Yesaya 7 ayat 14, Immanuel artinya Allah beserta kita, maka kita pun yakin. Sang firman itu telah menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Maka Immanuel itu tergenapi di dalam Kristus Yesus. Makanya dalam kemanusiaan Yesus menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya manusia yang sempurna dan agung. Makanya di dalam Ibrani nanti juga ada ditemukan Yesus sebagai imam yang agung, ya kan? Dengan tipologi Melkisedek. Nanti di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 5 dikatakan Yesus sebagai Adam yang baru. Karena memang kedatangan Yesus sebagai manusia untuk memulihkan keadaan kita. Ingat loh, keadaan kita yang memang adalah seorang hamba yang seharusnya taat. Tetapi karena keberdosaan Adam, kejatuhan Adam dan Hawa, kita menjadi tidak taat. Makanya di dalam Filipi itu tertulis, dibuktikan Yesus itu taat bahkan sampai mati di kayu salib. Makanya gini, makanya perspektif kita orang Kristen ya, Kak Sky dan juga teman-teman. Kalau nanti Kak Sky atau teman-teman lainnya misalkan ke depannya kita nggak ada yang tahu ya, atau pernah ya misalkan sebelum-sebelumnya pernah mendengarkan orang-orang mereka polemik-polemik itu berkata, oh ketika berbicara mengenai ajaran mereka yang poligami, yang punya banyak istri, kemudian mencatut tokoh-tokoh Alkitab seperti Raja Salomo, Raja Daud, dan seterusnya. Teman-teman langsung bilang, figur utama kita, suri tauladan kita, yang kita ikuti, betul-betul kita ikuti adalah Tuhan Yesus. Bukan Salomo, bukan Raja Daud. Kenapa? Saya selalu bilang, mereka menyediakan jalan tapi mereka bukanlah jalan itu. Musa menyediakan jalan dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, tapi Musa bukanlah jalan yang dimaksud dan Mesias yang dimaksud. Yesaya pun sama. Mereka semua menyediakan jalan, tapi mereka bukanlah jalan itu. Hanya satu yang mendeklarasikan dialah jalan itu. Siapa? Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Maka ketika orang Kristen melihat figur, melihat tokoh yang harus dianut, yang harus contoh ditiru, itu adalah Yesus, karena hanya Yesus yang benar-benar memulihkan keadaan manusia. Apakah bisa Musa memulihkan keadaan manusia? Apakah bisa Salomo memulihkan keadaan manusia? Tidak bisa, hanya Yesus. Adam yang pertama gagal, maka Yesus datang sebagai Adam yang baru memulihkan kodrat manusia yang fana. Makanya dalam kemanusiaannya ia menjadi hamba yang taat. Makanya Kak Sky nanti juga akan lihat di dalam Injil, Yesus berdoa. Ya, Yesus benar-benar menyerahkan segala kehendaknya kepada Bapa. Yesus selalu berkata bahwa dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa. Itu sekaligus untuk membuktikan dia sebagai manusia yang betul-betul mengembalikan kodrat kita yang sudah seharusnya kita menyerahkan segala sesuatu dengan kehendak Sang Bapa. Gitu, ya. Kak Sky seperti itu, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh satu lagi, Bang? Boleh, silakan. Ya, ini Bang, ketika Yesus mati dan dikuburkan, sebelum hari ketiga, apakah dia turun ke dalam kerajaan maut seperti pengakuan iman rasuli, atau ada tertulis di Alkitab, Bang? Ada, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 21, boleh? Ada tertulis dalam Alkitab. Silakan Kak dibuka. Surat Rasul Petrus yang pertama, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 21. Teman-teman, kalau ada yang bertanya, kok di pengakuan iman rasuli di syahadat kita dikatakan bahwa Yesus turun ke alam maut, turun ke tempat penantian, bukan alam maut ya, maaf. Turun ke tempat penantian. Itu ada di mana, Joseph? Ada di dalam surat Rasul Petrus, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 21. Itu alam penantian. Apa itu tempat penantian? Nah, silahkan dibaca, Kak. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 21.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan ayat 2 sampai ayat 21 tadi Bang. Iya, 21 saja. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, mau baca di situ tadi dibacakan, kita dengarkan tadi tertulis apa di situ? Yang dalam roh ia pergi memberitakan roh-roh yang ada di dalam penjara. Roh-roh yang ada di dalam penjara. Penjara itu yang dimaksud dengan alam penantian. Kenapa? Loh, di alam penantian itulah tempat di mana roh-roh yang jiwa-jiwa yang sebelum kedatangan Kristus Yesus datang, mereka menanti dengan sabar. Siapa itu? Para nabi. Abraham, ya, Nuh, dan seterusnya. Mereka yang menanti dengan sabar, mereka yang sebelum kedatangan Kristus, ya. Alam penantian. Nah, makanya ketika berbicara mengenai syahadat pengakuan iman rasuli, itu semua jelas ada di dalam Alkitab. Termasuk yang tadi kakak tanyakan, ada ya kak? Itu roh-roh yang ada di dalam penjara. Nah, kan tertulis itu. Yang memberitakan Injil ke dalam roh-roh yang ada. Maksudnya memberitakan Injil, seperti yang kita tahu, Injil adalah keselamatan. Betul? Injil yang dimaksud adalah kabar sukacita, keselamatan. Ketika Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Penjara itu bukan tempat yang kekal. Penjara itu tempat sementara di mana jiwa-jiwa terkurung menanti untuk dibebaskan. Nah, itulah tempat penantian, Kak. Penantian, namanya menanti kedatangan Kristus untuk membebaskan mereka dan membawa mereka semua ke sorga. Begitu kan? Ya, baik. Makasih banyak Bang Joseph sudah dijelaskan. Terima kasih. Semoga kakak semakin teguh dalam iman ya. Tetap bertumbuh di dalam Kristus ya kak. Makasih banyak Bang Joseph. Izin turun ya. Iya, terima kasih juga sudah mau bertanya. Tuhan Yesus berkati selalu kakak. Shalom. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika berbicara mengenai Alkitab, sekali lagi kita harus saling menguatkan satu sama lain. Memang kita nggak tahu isi hati seseorang. Memang kita juga nggak bisa meyakinkan bahwa diri kita selalu dalam persatuan dengan apa yang kehendak Allah, Sang Bapa maupun Putra dan Roh Kudus inginkan. Dalam artian kita tetap sebagai manusia harus aware. Makanya Alkitab selalu mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah, gitu kan. Nah, berjaga-jaga dan berdoalah itulah juga yang kadang sering kita abaikan dalam kekristenan, dalam iman kita, bahwa kita menganggap bahwa karena Kristus telah menaklukkan segala sesuatu maka kita tinggal santai. Tidak, kita tetap harus berjaga-jaga karena kita belum diubah ke dalam tubuh kemuliaan. Kita masih mengenakan tubuh yang fana. Ini loh, ini yang kita sekarang ini. Nanti ya. Jadi apa yang ada di dalam diri kita mampu, makanya kita masih mampu untuk mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu. Makanya inilah inti dari kedatangan Yesus yang disalahartikan oleh teman-teman Islam. Jadi mereka menganggap Yesus mengubah kita langsung celing semuanya. Kayak pixie dust. Pixie dust itu kalau teman-teman nonton Tinkerbell itu yang ada serbuk-serbuk emas gitu. Celing langsung jadi, enggak, bukan. Gitu. Nanti setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita. Makanya Yesus bilang, kamu tetap hidup meskipun kamu sudah mati. Nah, setelah kita menyelesaikan penziarahan kita di dunia ini, barulah kita diubah kepada tubuh yang mulia. Di dalam Filipi 3:21 kan tertulis juga sama. Gitu, yang akan merubah tubuh kita yang fana serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Gitu ya. Betul, bukan rapture ya, tidak ada rapture. Teman-teman jangan salah paham ya. Rapture itu tidak sesuai dengan ajaran gereja, mohon maaf ya. Tidak sesuai dengan para rasul ajarkan atau bapak-bapak gereja ajarkan. Ya, menyongsong hari itu bukan berarti pengangkatan itu loh, bukan ya, beda ya. Kita lanjut ya. Thank you Kak nih, Salve apa kabar? Salve juga, Ceceling, Salve, Celiza, Salve teman-teman semua yang nonton. Shalom yang baru bergabung, selamat sore menjelang malam ya. Ini sudah jam 17.43 ya. Nanti kita
sebentar kita sebagai pengingat 17 menit lagi teman-teman juga ingatkan saya, kita akan doakan doa Ratu Surga ya. Kita lanjut. Sep, kapan diskusi sama si Zilan? Zilan itu siapa, Levi? Aku tidak kenal Zilan itu siapa. Zilan siapa ya? Teman-teman ada yang kenal nggak? Tulisannya ZEE Lan tuh yang komentar Levi. Siapa itu Levi? Aku nggak pernah dengar namanya. Coba kita cari di TikTok bentar ya. Zilan itu siapa? Iya. Oh, yang ini. Nggak tahu, nggak pernah ada respon. Nggak pernah ada respon. Saya sudah sering ajak tapi nggak pernah ada respon. Ntar ya. Oke, kita lanjut. Yesus dikasih nama siapa bang? Atau dia mengakui namanya Yesus? Yesus pertama-tama adalah Yeshua HaMashiach. Ya. Dan dalam perspektif iman kekristenan Alkitab, Allah sendiri ya yang memberikan dan kemudian menyampaikan kepada malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, bunda kita, bunda Allah. Hendaklah menamai dia Yesus. Karena dia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Itu ada di dalam Injil Lukas, ya. Seperti itu. Dia responnya ke Ane bilang ke alamat studinya Sejana itu mau ngegeruduk kesempatan dalam kesempitan. Kenapa nggak di online aja? Ya. Kalau misalkan di online itu nih, saya selalu bilang ya, kenapa Joseph menghindari offline? Gue udah tahu, bukannya takut sama enggak, licik, nggak mau. Ya iya emang gue mau bebas. Orang gue ngomong juga sesuai dengan fakta dan dalil. Kamu kan cuma mau operasi aja kan, udah jelas kok ya. Kecuali kalau saya memang benar-benar berbicara nggak pernah ada dalil, cuma bisa menghujat kayak Riva tuh di VT saya. Nah itu baru saya ngomong selalu pakai dalil kok. Nggak pernah saya nggak pakai dalil, betul nggak teman-teman? Ya. Jadi saya masih mau bebas, masih mau mewartakan Kristus. Kenapa memang? Kalau di penjara nggak bisa, ya. Nah kalau misalnya mau mengalahkan saya di online pun bisa pakai dalil, pakai data, ya. Justru lebih enak di online. Teman-teman yang nonton jauh di sana, entah yang di luar negeri, entah yang di dalam negeri, yang beda pulau, beda kota, nggak perlu datang repot-repot. Ya, dan terbuka, bebas, ya, nggak offline, begitu. Live-nya terada di YouTube kah? Live-nya ada di YouTube itu sama Om Apple itu, ada Apple itu. Psychological warfare, yes, psychological warfare. Al-Furqan ayat 68, yes, itu sudah pernah dibahas juga, sama ada hadisnya memang. Bahwa di dalam iman mereka kalau misalkan tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan gantikan dengan kaum yang berdosa. Tuh, parah ya. Kita lanjut ya. Dalam Alkitabmu Yesus itu nabi. Oke, Savage, saya akan naikkan kamu. Ada YouTube apa? Salam Savage. Halo. Ya, dari Islam atau dari Kristen? Nggak ada jawaban. Tapi saya ada pertanyaan. Dari Islam atau dari Kristen? Bukan dari dua-duanya. Nggak mungkin bukan dari dua-duanya. Kamu tidak mungkin bukan Islam karena kamu sendiri mau mengkritisi Alkitab, karena hanya Islam yang mengkritisi Alkitab. Silakan di open kameranya. Kamu parah sekali tidak mengakui Allah dan Muhammad kamu. Waduh. Saya ada pertanyaan. Ya, silakan open cam dulu. Nah, langsung turun. Takut dia. Saya nggak nurunin ya. Dia langsung turun sendiri. Takut dia. Begitulah Islam. Susahnya apa sih mengakui agama sendiri? Ya ampun, parah banget nggak diakuin, malu tuh. Kalau kita jangan seperti itu ya. Kita harus berani. Saya Kristen. Saya pengikut Kristus. Kenapa? Tuhan Yesus pernah bilang di dalam Alkitab. Barang siapa menyangkali aku di hadapan manusia, ia akan kusangkal di hadapan Bapakku yang di surga. Ya, hati-hati loh. Kalau mereka kan bebas kayak gitu. Ya. Padahal saya cuma nanya agama lo, iman kamu apa? Gitu. Levi, emang kamu punya kontaknya, Levi? Lu punya kontaknya, Lev? Lu tau dari mana dia bilang begini begono, kontakan? DM aja deh. Kita lanjut ya. The Antichrist denies Jesus. Aba al-Siddiq is a messenger from Jesus. Aduh, ini ada orang Islam yang aneh. Pernah bentrok sama dia di IG. Wah, gak pernah direspon TikTok saya masalahnya sama Zilan itu. Oke, kita lanjut ya. Gak pernah direspon. Oh, karena dia mau ngejek, iya saya tahu, biarkan saja. Supaya di dalam Yesus Kristus bertekuk lutut apa yang ada di langit dan di bumi gitu kan.
Oke, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutup kalau malam ini. Waalaikumsalam. Jangan kamu melintir shalom jadi salon. Ingat loh, assalam, salam itu dari bahasa Ibrani shalom. Dasar kamu Islam tidak tahu diri. Ber, udah mau meledak aja, belum takbir. Takbir buruk kalau meledak, udah mau meledak dia. Wah, gitu tadi. Hai Mike. Salon tutup. Iyalah, lu aja belum potong rambut. Ingat sabda Nabi. Gak boleh laki-laki menyerupai wanita. Ingat loh. Yang zaman sekarang ya, emang Nabi lu parah banget. Dia aja rambutnya gondrong, Muhammad itu kan. Makanya ada bisnis celup rambut. Yesus gondrong nggak? Iya sama. Muhammad juga ngikutin cara rambutnya Yesus. Betul. Gondrong nggak? Iya, makanya Muhammad juga sama gondrong. Kenapa kau mau larang saya gondrong? Apa hak mau larang saya Ya gondrong? hak saya larang karena nabimu nggak mau ada pesaingnya. Makanya ada hadisnya, jangan menyerupai perempuan. Karena memang hanya nabimu saja yang seperti itu. Kamu takut soal kalah saing, dia takut kalah saing. Dia takut kalah saing. Gitu selalu kan insecure. Ya, makanya juga ada dalilnya junjunganmu itu. Ya, junjunganmu itu punya istri, istrinya yang masih muda-muda itu nggak boleh dinikahi. Lu parah kan, melarat, nggak dinafkahi secara lahir dan batin. Tuh, bayangkan. Ada loh, diharamkan bagi orang-orang yang setelah baginda meninggal, kan ada tuh istrinya yang paling muda, ada istrinya itu nggak boleh loh dinikahin. Bayangkan loh itu menderita apa itu. Secara psikologis, secara ini ya. Jangan kamu bilang ya, tapi kan bersuka cita, nggak ada. Kata siapa? Ya, kita lanjut. Mana ada Islam lagi? Boleh tolong jelasin 1 Yohanes 5 ayat 7 yang dianggap ayat sisipan? Tidak, itu bukan sisipan. Itu tidak ditemukan dalam naskah atau kodeks yang memang mainstream. Tetapi ada di dalam naskah seperti contoh Vetus Itala. Ada dalam kodeks-kodeks lain. Di dalam kekristenan, manuskrip itu nggak cuma 1-2 biji, teman-teman. Ya, kodeks itu ada banyak. Manuskrip itu ada banyak. Nah, jadi nggak cuman Codex Sinaiticus Vaticanus yang dipakai ya, itu ada Vetus Itala ada ya. Vetus Itala itu lebih lama lagi. Jadi kalau dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 yang bunyinya sebab ada 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sebelumnya itu sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, darah, air dan roh. Ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu ada di dalam naskah Vetus Itala, manuskrip Vetus Itala gitu ya. Kita lanjut. Nandar mau gabung. Yan, kamu berisik. Nandar mau gabung aja. Kita lanjut ya. Shalom, salve Om Veriko. Terima kasih teman-teman semuanya. Teman-teman mohon bantuan untuk tap layar. Terima kasih 1,2 M-nya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga share ya, tap layar. Kemudian juga teman-teman minta bantuan untuk love orange-nya teman-teman. Terima kasih ya. Tuhan Yesus berkati selalu teman-teman, kebaikan teman-teman. Terima kasih. Tuhan berkati. Apa ini? Ngarang. Aku kalau ngarang aku udah bisa jadi nabi. Lebih hebat aku daripada junjunganmu ya. Kenapa? Karena yang biasa mengarang itu adalah yang mengaku sebagai nabi. Karena sudah ada faktanya. Yang mengaku sebagai nabi itu isinya cuma karangan. Tapi kalau aku bukan mengarang. Aku berdasarkan realita dan fakta. Itu sebab kalian anti dengan Joseph. Itu sebab kalian itu takut kalau Joseph udah ngomong, ayo pakai timer, ayo diskusi yang tertib. Nggak mau mereka, maunya tektokan. Karena mereka tahu saya nggak pakai sound card. Kalah congor saya. Makanya teman-teman selalu ngeluh kan, Joseph suaranya kecil. Ya kalau mereka pakai sound card ya seperti itu. Bener nggak? Mereka nggak pernah mau kalau sama saya lihat. Kalau saya di room lain, saya minta itu yang di VT saya, yang saya dikeroyok sama Kang Chan, sama Riva, sama Demian. Saya minta timer nggak dikasih sama mereka, padahal saya cuma sendiri. Mereka cuma berani pakai congor, ya. Mereka cuma berani pakai toa. Semakin keras suara, mereka pikir semakin benar, ya. Gitu. Makanya ya itulah ya seperti itu. Thank you Cak Liza, thank you teman-teman semuanya, thank you. Kita lanjut ya. Nandar mau gabung. Siapa sih? Nggak ada Nandar. Adanya Pak Bombom, Papa Jahat, nggak ada. Kita lanjut ya. Bohong lu sih Hans. Kita lanjut. Ini nggak ada Islam lagi yang request. Beneran 861 orang cuman isinya Kristen semua. Ini di belakang rumah toh ada berisik. Jangan gitu nih. Ada 3 masjid. 3 masjid. Masjid loh, bukan musola. 3 masjid.
Ini kalau saya lewat, saya beli somai, saya beli ke warung, saya ke Alfa, nih lewatin tempat-tempat itu ya. Itu yang hadir, tahu nggak? Cuman satu soft, sisanya kosong melompong. Beneran. Ini kalau bisa saya videoin. Sayang nanti pada geruduk pada tahu lagi tempatnya di mana. Ya. Bahas iman kita aja Joseph. Oke, apa yang kita bahas tentang iman kita? Tadi ada yang bertanya di kolom komentar orang Kristen. Saudara seiman kita juga 1 Yohanes 5 ayat 7 sudah saya jawab ya. Itu ada di dalam naskah atau manuskrip Vetus Itala teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau tertarik dengan manuskrip Injil, teman-teman harus tahu ya, Alkitab atau kitab kita yang sudah dikanon oleh gereja yang 73 kitab ini, ingat tidak hanya ada di satu kodeks, ya ada di kodeks-kodeks lain dan manuskrip lain. Karena ingat juga Alkitab punya banyak manuskrip, lebih ratusan ribu lebih. Ya. Begitu. Matius 26 ayat 18 titip bertanya. Apa yang mau ditanyakan dalam Matius 26 ayat 18 teman-teman? Oh, ini ada yang tanya. Joseph, apa maksudnya mengerjakan keselamatan dengan apa? Dengan takut dan gentar ya? Ya bukan. Tadi siapa yang pakai foto profil anjing itu? Mana? Komentar lagi nggak dia? Save your thoughts about Mormon and Jehovah Witness. Bentar ya, ini berarti poin yang kedua. Mana ini? Filipi 2 ayat Filipi 2 ayat 12. Apa ini? Oh ya, Filipi 2 ayat 12 ya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kamu selalu taat, bukan saja pada waktu aku hadir, tetapi lebih daripada sekarang pada waktu aku tidak ada. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Keselamatan kita harus penuh ketakutan dan juga dengan rasa hormat terhadap Tuhan. Bahwa ketika kita sudah menerima rahmat dan anugerah dari Tuhan, kita sudah merespon panggilan darinya tentang keselamatan itu, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan apa? Dengan hukum kasih. Keselamatan yang kita sudah peroleh, yang kita sudah terima oleh karena anugerah Tuhan berkat dengan kehendak kita yang sudah kita terima itu, kita harus buktikan. Makanya iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Ketika berbicara keselamatan dalam iman kekristenan adalah bukti. Apa yang membuktikan kamu telah diselamatkan? Buktikan imanmu, yaitu dengan hukum kasih. Ya, seperti itu. Jadi kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Nah itu terlebih lagi sekarang pada waktu aku tidak ada. Nah itu kepada jemaat di Filipi. Begitu. Ya. Kita lanjut ya. Thanks Joseph, terima kasih juga kembali teman-teman. Ya. Kita baca. Oke, aman mana ini tadi? Ada Matius 26 ayat 18. Oke. Mana Matius 26? Oh, nih, Joseph tolong jelaskan Matius 26 ayat 18. Siapa si Anu? Oke. Di sini bunyi ayatnya, kita bacakan Matius 26 ayat 18. Kita baca ya. Ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah, guru berkata, waktuku sudah dekat, aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku di rumahmu ini. Nah, dalam konteks ini, si Anu itu artinya merujuk kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya dalam teks. Tetapi orang ini memiliki rumah di mana Yesus berniat untuk merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Ya. Jadi si Anu ini untuk merujuk seorang yang namanya itu tidak disebutkan atau bahkan tidak dikenal, yang akan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sudah dipersiapkan untuk menyambut Yesus dan murid-muridnya untuk makan Paskah. Gitu. Jadi si Anu ini pemilik rumah. Dan ini sebenarnya esensial nggak? Nggak esensial. Masa pemilik rumahnya harus kamu tahu namanya siapa? Nggak sekalian RT-nya, blok berapa kalau memang ada nomornya, ya, rumahnya apa, cat warna apa gitu. Ini kan bukan lagi ngomongin paket ini. Bahasa Arab di sini si fulan tertulisnya. Namanya tidak diketahui karena memang bukan esensial. Gitu. Nggak apa-apa. Loh, kamu jangan seperti Islam apa-apa ditanya yang nggak esensial gitu ya. Di Islam juga jangan begitu. Di kamu juga ada si fulan kok. Fulan itu artinya apa? Fulan itu orang yang tidak dikenal. Itu ada di dalam Islam. Gitu. Ya. Ya, 2 menit lagi teman-teman. Iya, 2 menit lagi. Oke, kita lanjut ya. Yesus Allah, nenek lu kiper. Nah, naik. Nenekku kiper berarti nenekku sehat. Nenekmu sama kayak nasib junjunganmu. Bagaimana?
Shalom, SST. Selamat malam. Silahkan dibuka kameranya. Halo? Jangan dibuka kameranya bro, udah naik. Halo? Dibuka kameranya. Oh, cuma mau berreport ya. Ya udah turun. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, 1 menit lagi sebelum saya berdoa. Lanjut. Nandar ngaku-ngaku baru meresmikan klinik gigi dan congor di Bandung. Ya lihat aja gigi dia sekarang gimana. Masa pemilik klinik giginya nggak bener gitu. Kalau bener giginya ya berarti benar dia buka klinik gitu. Iya kan? Kalau buka klinik gigi kan dia kan pasti gratis gitu ya. Lihat aja giginya gimana. Ya, gitu. Kita lanjut. Oke. Mari kita berdoa teman-teman. Mari kita berdoa bersama. Kita hentikan sejenak apa yang kita lakukan sekarang. Kita berdoa. Kita doakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah. Haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut ya. Habis framing berdoa. Enggak. Habis berbicara mengenai fakta, saya berdoa supaya Tuhan tetap meneguhkan dan menguatkan saya, dan Tuhan tetap menuntun saya supaya saya berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, membongkar penyesatan supaya jangan banyak orang yang terjerumus pada penyesatan. Itu Islam ya. Jangan kamu bilang saya framing, mana ada framing, orang ada jelas data dan faktanya kok dibilang framing ya. Gitu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Framing apa? Kenapa sih kalian gak pede dengan identitas kalian? Ya kalau kamu bilang saya gak pede dengan identitas saya, kenapa nabimu gak pede dengan identitasnya dirinya sendiri? Sampai dia sendiri gak tahu mukanya gimana. Ayo, kenapa kamu bilang itu ke saya? Ini teman-teman ini. Ya, kita lanjut ya. Brojo, gimana menjawab muslim yang selalu nanya kenapa Tuhan di Kristen itu gak langsung ngampunin dosa aja? Gak bisa. Bukan. Saya tanya, yang Tuhan siapa? Tuhan dengan segala karyanya tidak perlu dibatasi dan diatur oleh manusia. Tuhan mengampuni dosa bisa saja, tetapi semuanya butuh yang namanya usaha. Ingat, pada masa di mana Allah mengusir Adam dan Hawa, kemudian mereka punya keturunan Kain dan Habel. Bagaimana usaha mereka? Dengan korban bakaran. Nggak bisa, dari mula loh. Bahkan di iman mereka juga ada Kain dan Kobil. Habel dan Kobil. Ya. Jadi Kobil dan Kobil itu, Kobil dan Kobil. Jadi di mereka itu juga ada. Nggak bisa diampuni langsung. Sama kok mereka juga pada akhirnya. Jadi jangan kemudian mereka, pertanyaan mereka itu kita harus pikirkan benar banget. Enggak, kadang mereka itu mau menjerumuskan kita. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Siapakah nama Bapak Paulus? Oke, saya naikkan kamu Ahmad Sabandi. Kita diskusi mengenai ayahnya Paulus dan ayahnya Muhammad. Kamu berani nggak? Ratu Surga, Nak Yosep. Iya, Kak Lucia sudah selesai tadi. Shalom Joseph, shalom. Bang Joseph kemana aja baru live? Iya nih sibuk, ini baru live lagi. Bang Nodi GT ada update terbaru kah? Kalau ada update terbaru silahkan kabarkan ya. Yesus bawa keselamatan, dia aja nggak selamat dari kayu salib. Dia mampu menyelamatkan kita yang telah oleh dirinya sendiri, ia telah mengalami maut di kayu salib. Bukan seperti nabimu. Ya kalau dikatakan Yesus bawa keselamatan, dia aja nggak selamat di salib, ya apalagi nabimu. Nabimu bawa keselamatan dari mana? Dianya aja kena racun kok. Oke, kita lanjut ya. Seorang rasul harus jelas silsilahnya. Oke, sekarang kamu naik. Naik Ahmad. Oh nggak berani ya, sudah saya mute. Itu peraturannya. Kalau berani congor di typing komentar harus berani naik. Begitu ya. Kita lanjut teman-teman. Ini nggak ada Islam. Nggak ada Islam. Semua sudah punah. Sudah tidak ada. Tidak ada lagi mereka. Kemana mereka? Kemana mereka teman-teman? Ada yang tahu mereka di mana? Mereka bersembunyi di mana? Apakah mereka bersembunyi di balik pohon dan batu? Seperti orang-orang Yahudi yang mereka katakan itu?
Kemana mereka? Ada yang tahu teman-teman kemana hilangnya mereka ini? Semuanya punah tiba-tiba. Tidak ada yang berani lagi untuk naik. Di mana ini mereka? Hilang ini semuanya di goa. Apakah perang Badar mengadopsi perang Leonidas? Belum ada sampai ke sana sih, Kak Duk Altum. Tapi nanti coba saya kaji ya. Saya takut kalau bilang iya nanti bilang salah. Kalau bilang enggak juga sama. Tapi nanti kita coba tanya bagaimana dengan perang Badar. Dari tadi tidak ada yang mampu menjawab. Oke. Terus malaikat di alam kubur juga nggak bisa. Ini kalau sama Joseph susah ya berlanjutnya. Kalau sama Bang RK sama Edis enak mereka bisa bohong bisa ini. Saya soalnya nggak bisa, kalau paling nggak bisa kalau misalnya denger mereka itu ngebohong aja gitu kan. Nggak kuat saya beneran, karena saya udah pernah di posisi mereka gitu. Jadi langsung di-cut gitu, belum mereka ngomong lama-lama saya sudah tahu cut langsung ya. Ini bohong, ini dalilnya nggak sesuai, ini nah gitu. Kayak tadi itu si Rijal, kayak si itu ya. Kita lanjut ya. Joseph modal congor, oke silakan naik. Ini mas saya yang naik-naikin mereka ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati, terima kasih. Atau saya mampir ke room siapa ya? Mampir ke room siapa ya? Siapa yang live teman-teman? Ada yang live kah? Room Islam yang seru yang mana ya? Habis saya kalau masih ke room mereka saya diblokir sama Dai Kalimantan Mualaf, saya diblokir. Saya baru datang ke roomnya Islam 1 biji, tiba-tiba mereka naikin orang-orang api, soalnya udah takut sendiri gitu sama Joseph. Langsung dinaikin orang-orang api. Saya pernah itu room siapa ya, saya lupa. Saya mau tanya doang, diskusi kan gantian gitu kan. Langsung dinaikin Riva, naik lagi. Ardiansyah naik lagi ini. Wah polemik kata saya, udah. Ya gitu. Ketahuan banget ya. Kalau saya ya bukannya sombong maksudnya, tapi nggak pernah kalau misal mau diskusi tertib ya diskusi tertib. Miftah siapa Gus Miftah? Yusuf PI lagi samanya. Jai Franciscus ya, Jai Franciscus sudah saya DM dari lama. Jai Franciscus nggak pernah digubris. Shalom Kuntul Shalom. Sorry bang, aku Kristen. Oh iya, nggak apa-apa. Kenapa namanya seperti ini? Nggak apa-apa, ini akan ada burung. Nggak takut-takutnya nanti kan aku nanti diviralin. Oh, karena kan sering-sering bahas-bahas agama Islam yang pencium batu itu loh. Oh iya. Karena mereka dibilang mereka, dasar memang. Kenapa turun? Lanjut ya. Kan ada nama burung kan. Saya selalu berpositif thinking. Kita lanjut ya. Aduh, ini udah punah mereka. Kayak junjungannya berani keroyokan. Aduh. Kerum Jai. Habis maghrib baru rame. Oh, habis maghrib baru rame. Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, terima kasih Bunga Mawar ya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bunda Riz. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Shalom. Terima kasih Kak Erian. Terima kasih Om Veriko. Terima kasih Om. Shalom Oswin. Selamat. Shalom bro. Ya silakan. Thank you Kak. Hidup beda. Kakak, ini hari saya senang sekali nih kakak. Apa tuh? Kenapa tuh? Sekitar 4 atau 5 hari yang lalu saya masuk ke rumah kakak itu. Ya. Ya. Ini hari tadi kakak kebetulan dia punya mama datang ke rumah. Dia bilang anaknya itu yang bilang kemarin debat settingan itu tinggal menunggu waktu aja kakak untuk ke katekumen. Oh iya, puji Tuhan, haleluya. Oh, mamanya gimana ngomongnya ke kamu, itu sedih atau gembira atau bagaimana? Iya, mamanya tadi datang ke rumah itu sambil nangis-nangis begitu. Kebetulan mamanya kaget sekali. Ya, kebetulan teman saya ini kakak, sekarang dia lagi di Aceh, ada kerja penelitian di Aceh. Telepon mamanya tadi malam. Tadi malam dia bilang, Mama, saya mau belajar tentang kekristenan, saya mau ikut Yesus katanya, saya siap untuk dikatekumen. Wah, luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, semakin banyak ya tuayan sudah mulai menguning ya, pekerja sedikit, jadi kita mengharapkan semoga banyak jiwa-jiwa terpanggil juga untuk menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Bro Oswin atas kabar
Baiknya kita doakan semoga temanmu tetap teguh dan senantiasa menemukan kebenaran sejati di dalam Kristus Yesus dan bersatu di dalam gerejanya. Amin. Silakan Bro Oswin, Amin, ada amin. yang mau disampaikan. Nah, itu aja kakak, saya hanya mau menyampaikan itu tadi. Terima kasih. Ya, ini luar biasa Bro Oswin. Mungkin ini juga menjadi kabar sukacita bagi kita semua bersama ya. Atas kabar dari Bro Oswin ini luar biasa. Kita semua bergembira bukan karena atas usaha kita, bukan karena atas Joseph atau siapapun di room ini, tetapi karena Allah sendiri yang sudah senantiasa sejak semula menginginkan manusia itu selamat. Tinggal kita dari kehendak kita pribadi, kita menemukan kebenaran itu, kita menanggapi kebenaran itu dan panggilan dari Tuhan itu. Luar biasa ya, sekali lagi. Terima kasih kita doakan selalu teman Bang Oswin. Terima kasih Bang Oswin ya, Tuhan Yesus berkati selalu. Salam untuk keluarga di sana ya, Bang Oswin ya. Salam juga teman-teman. Bang, ya. Ya, salve. Siap, siap. Salve, ya. Luar biasa. Ini, wah luar biasa ya, banyak. Jadi gini teman-teman, memang pada akhirnya kita harus senantiasa percaya bahwa memang sedari mula Allah telah memanggil. Dan panggilan dari Allah itu saya pernah kan bilang bahwa sebenarnya di hati, saya selalu pastikan kok, saya selalu bisa kasih teman-teman itu semacam informasi yang valid pasti A1, terutama ketika saya berbicara kesaksian. Saya pernah ngomong ketika saya masih jadi Islam pada saat itu, sebenarnya hati saya tuh udah nggak mau, udah menolak. Jadi sama seperti apa yang dikatakan oleh almarhum Buya Syakur, mungkin teman-teman sering kutip ya, tentang orang yang murtad itu seperti pegang batu arang ya, pegang batu bara apa gitu ya, pokoknya itulah. Nah, ketika berbicara mengenai orang-orang seperti mereka, itu sama waktu saya seperti saya dulu itu. Ya, saya itu ingin meninggalkan, melepas, dan seterusnya. Tapi karena hal-hal yang membuat saya terpikir, overthinking, kalau bahasa kita, itulah yang kemudian mengulur. Itu sama seperti mereka-mereka. Gitu, makanya puji Tuhan ya, luar biasa makin banyak orang yang ini. Makanya kita senyap-senyap ya teman-teman, senyap-senyap. Biarkan satu jiwa diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Betul, tapi kita jangan seperti orang Islam. Kenapa saya sebut secara spesifik? Karena memang selalu mereka yang kemana-mana, dari room satu ke room yang lain selalu bilang, di roomnya Bang Zuma ada yang syahadat, berapa orang? 1 biji. Ya ampun. Kita nggak lagi ngomongin kuantitas ya, kita nggak seperti ayam bertelur rame sekandang gitu kan. Ya kalaupun misal katakan di gereja kayak kemarin Paskah ada baptisan 90, 50 umat di gereja, kita nggak koar-koar seperti kalian gitu loh, diumumkan itu ya. Demian yang mana nih? Demian yang itu yang pernah bukan diskusi, malah yang pernah jadi host tapi nggak mau diskusi sama saya, yang memang katanya nggak mau atau gimana? Mana Demian? Tolong diundang dong Om Don atau teman-teman moderator, kalau ada nemu Demian di bawah di kolom komentar. Saya lagi scroll ini nggak nemu Demiannya mana. Udah di mute ya atau belum? Diundang naik aja Demian ini. Kamu saya naikkan ya. Nggak ada Demian teman-teman. Mana Demian? Ini saya scroll nggak nemu. Demian naik aku ya. Demian mana? Tadi nemu, cuman saya sudah undang kayaknya nggak diterima sama dia. Mana Demian? Ya, hidup murtadin cerdas ya. Orang-orang yang berada di dalam Kristus adalah orang-orang yang cerdas, teman-teman. Ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Gitu, kita lanjut ya. Ya. Selamat malam. Salve Bang Joseph. Ya, salve bro. Iya. Saya mau nanya Bang Joseph, ada satu topik ini sekitar baptis dan ekaristi ya. Jadi saya mau ceritain dulu keadaannya kayak gimana. Itu ada seorang YouTuber Katolik itu, dia itu mengomentari video diskusi antara seorang Ortodoks teman kita dengan Protestan evangelis. Nah itu si YouTuber Katolik itu menyinggung kalau yang dipercaya oleh si Protestan evangelis itu, dia nggak mengakui baptis dan ekaristi itu sebagai salah satu sarana keselamatan kita.
gitu Bang Joseph. Dan si YouTuber Katolik itu juga bilang mereka itu akan selalu bawa-bawa tentang si penjahat yang diselamatkan oleh Yesus juga, itu yang di samping yang di samping Yesus. Nah, yang mau saya tanya itu ada dua. Yang pertama itu benar nggak sih Bang Joseph kalau ada Protestan yang nggak percaya pada baptis dan ekaristi itu nggak menyelamatkan kita itu? Lalu yang kedua itu